Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys sudah kembali lagi bersama channel saya Artis Koperasi, artisnya para koperasi. Mohon maaf ini buat para suhu dan juga para senior yang sudah lama berbidang profesi di koperasi harian. Jadi ada yang bertanya dengan saya, Bang, di tempat saya dropnya 130 juta. Sedangkan sortingnya sampai 150 bahkan 170 bahkan 180 juta. Jadi masalah penggajiannya Bang di tempat saya sepertinya kurang transparan ataupun kurang terbuka. Itu yang dipertanyakan dengan saya. Jadi izin saya di sini menjawab, bukan sok pintar ataupun bukan sok ingin menggurui. Jadi seperti ini loh Bang, yang saya tahu Bang kan. Kalau sistem gaji koperasi itu, kalau kita seputaran di Pulau Jawa ini, sistemnya kebanyakan sistem gaji persentase. Jadi yang disebut dengan sistem gaji persentase, kalau tidak dari dropan, gajinya berarti dari starting ataupun tagihan global kita ataupun starting global kita. Kalau pengalaman saya kerja semenjak di Jabodetabek ini, saya cuma dua yang saya temuin Bang sistem penggajian. Sistem dari starting dan juga sistem dari drop. Kalau biasanya sistem dari drop, kebanyakan itu sistem penggajiannya 5% kotor Bang. Dari drop global kita dari awal bulan sampai akhir bulan. Itu juga kalau sistemnya juga dari starting, itu biasanya tergantung dari bos-bosnya ataupun tergantung dari pemilik usaha. Biasanya ada yang 4%, ada yang 5% dari jumlah global starting, itu juga kotor. Jadi kalau yang sudah dibentuk namanya perusahaan Bang, karena kita tinggal di mes, karena kita difasilitasi di mes, biasanya gaji kita tersebut walaupun gaji kita itu dari global and drop 5%, itu biasanya ada potong-potongan. Baik itu potongan kantor, potongan kopkar, potongan dansos, potongan uang cuci, potongan uang makan, biasanya itu ada Bang. Karena sistem koperasi itu yang perusahaan itu walaupun dia dropnya besar dikalikan 5%, segitulah penghasilan abang, dikurangi potong-potongan kantor, kalau enggak dikurangilah potong-potongan macet. Sistem pemotongan macet biasanya yang saya pahami juga itu ada yang namanya pelunasan atau yang disebut dengan bon kuning, ada juga yang disebut dengan namanya totalan. Jadi biasanya yang saya pahami, kalau seandainya drop kita 50 juta, itu biasanya diambil 1% untuk pengelolaan macet. Ataupun nasabah yang sudah kredit macet, yang sudah mandat angsurannya, yang sudah berbulan-bulan tidak bergerak sama sekali. Biasanya terjadi di lembaran pertama, di buku 2, itu ada kemacetan yang wajib diangkat. Contoh 50 juta berarti kemacetan dipotonglah di situ biasanya penghasilan abang 500.000 ataupun 5% ataupun 5% ataupun 1% yang dikelola dari kemacetan tersebut. Berarti kalau misalnya 50 juta drop abang, rata-rata bersihnya itu terima gajinya 2 jutaan. Itu buat sistem di Pulau Jawa yang saya tahu. Cuman yang saya belum ketahui juga buat sistem penggajian di luar Pulau Jawa itu katanya sistemnya sistem gaji pokok, sistem prestasi, sistem tunjangan, itu juga saya belum paham. Yang saya paham pengalaman saya di bidang saya, koperasi saya yang saya ikuti ataupun yang saya kerjakan hanya di bidang koperasi harian yang sistemnya dari komisi dropan. Nah, biasanya kalau di Pulau Jawa ini yang saya tahu, makanya banyak kita namanya, kalau yang pengalaman saya kerja namanya penagih disebut PL. Kalau yang namanya atasannya penagih disebut KPL, kepala penagih lapangan. Kalau yang namanya di atas KPL biasanya ada wakil manajer dan juga manajer. Nah, nanti wakil manajer dan manajer bakalan didamping oleh pembukuan ataupun rekap dan juga kasir. Nah, jadi sistem penggajiannya kalau yang namanya PL ataupun petugas lapangan itu biasanya 5% dari drop.
rekan-rekan global dari awal bulan sampai akhir bulan. Kalau yang namanya KPL, biasanya KPL tersebut itu yang saya pahami ya kan, yang tempat saya bekerja, yang sering saya bekerja, itu satu KPL memiliki ataupun menanggung-jawabi 4 PL ataupun 4 petugas lapangan. Biasanya dari drop global yang 4 tersebut, anak buahnya tersebut, itu drop globalnya, misalnya contoh global dropannya 300 juta sampai akhir bulan dari 4 orang tersebut. 300 juta dibagi 4, nanti dikalikan itu, yang saya tahu ataupun yang saya pahami biasanya kalau tidak salah 5,5%. Itu buat gaji KPL. Dikalikanlah dia 5,5%. Itu nanti penggajian buat staf ataupun buat KPL itu biasanya setiap tanggal 10. Setiap tanggal 1 yang namanya pengawas ataupun KPL, kepala penagih lapangan, itu ada yang namanya gaji pokok. Pengalaman saya gaji pokoknya setiap tanggal 1 itu 1 juta. Itu buat kepala penagih lapangan ataupun KPL. Nanti di atas KPL di situ ada yang namanya wakil manajer. Yang saya pahami juga wakil manajer ini memegang uang talangan dan juga memegang uang dana. Biasanya uang talangan tersebut itu ketika kita masuk kerja, kita ada potongan kantor namanya potongan talangan, itu 200.000 per bulan. Namanya berkantor yang saya pahami, itu satu kantor itu biasanya 16 penagih. Nanti dalam 16 penagih tersebut itu rata-rata ada uang talangannya, simpanan talangannya yang dipegang oleh wakil manajer itu diglobalin jadi 16 juta. Jadi yang namanya yang berkantor yang saya pahami, yang saya pahamin ya, setiap pengajuan pinjaman ataupun pengambilan pinjaman konsumen tersebut, ketika si konsumen tersebut hari ini mengajukan pinjaman, itu kita ajukan ke kantor. Kalau seandainya di-ACC oleh KPL kita dan juga di-ACC oleh wakil manajer kita, itu wajib lunas di buku. Bukan digeser ke samping, wajib lunas hari itu juga. Jadi nasabah tersebut kan di top up. Makanya ketika kita berperusahaan yang besar ataupun kantor yang besar, contoh angsuran nasabah tersebut sisa yang berkantor diwajibkan sisa 5 lagi talangannya. Ataupun sisa potongannya, sisa top up-nya. Berarti 5 kali 50, 250 ribu. Nanti uang talangan tersebut itu bakalan dikasih oleh wakil manajer. Nanti hari itu juga kita pulang dari nagih, itu wajib dilunaskan hari itu juga utang nasabah tersebut. Tapi di buku tersebut tidak bisa nembak pelunasan. Misalnya nasabah tersebut hari ini ada sisanya 12 nomor lagi. Dia bayar 7, contoh. Itu yang dimasukkan hari ini nggak boleh dilunaskan hari ini. Karena dia ingin pengambilan besok, itu harus di-cancel 1 hari ataupun di-cover 1 hari. Berarti si konsumen tersebut hanya bayar 7 nomor, berarti 5 kali 7, 350 ribu. Dimasukkan dulu di pembukuan kita penagih 350 ribu. Baru nanti dibilang itu dengan wakil manajer itu biasanya, ini di-cancel dulu 1 hari, disampaikan dengan konsumennya. Karena wajib pelunasan sisa 5 lagi. Jadi udah dilunaskan dengan si penagih ataupun dengan rekan-rekan di buku 350 ribu contoh. Ini contoh ini kan. Itu sisa 5 nomor lagi, besok pelunasannya, baru besok bisa diajukan. Karena di buku itu wajib sisa 5. Kenapa diwajibkan sisa 5? Biar tidak membengkak di talangan, ataupun biar tidak membengkak di keuangan, biar storting tersebut menghasilkan uang murni, ataupun tagihan murni. Jadi terjadilah ada kas di kasir. Nah, jadi uang talangan yang 250 ribu tersebut itu diminta di wakil manajer. Nanti bakalan dikasih tanda terima uang talangan itu, kertas yang biru, kwitansinya. Karena yang namanya berkantor, di kasir tidak boleh kurang tunai. Tidak boleh kurang 1.000 pun, tidak boleh lebih 1.000 pun. Nah, nanti ditotalin. Contoh storting rekan-rekan di situ, contoh storting rekan-rekan 2 juta lah. Stortingnya 2 juta. Sedangkan dropan rekan-rekan, contoh ibarat kata 1.800.000. Sedangkan talangannya 250 ribu. Contoh. Itu kan kalau kita langsung lunasi berarti ke kasir kita kurang. Nanti kita minta dulu ke wakil manajer. Sudah diminta, sudah dikasih dengan wakil manajer, dikasih kwitansi buku kwitansi yang biru talangan. Itu dipegang oleh kita dan juga dipegang oleh wakil manajer. Talangan kita berapa? Nah, nanti pas di kasir itu ditunaikan, tunainya bersih. Jadi besok ketika kita sudah cairkan si nasabah tersebut, kan udah kita cairkan ini. Kalau dari kantor kan si konsumen tersebut terima duitnya bersih,
nggak dipotong. Ibarat kata 1 juta terima 900. Kalau di kantor itu bukunya udah lunas, aturan kan dipotong 5 nomor. Memang kita potongkan ke kantor yang 5 nomor, sampai kita ke kantor, uang talangan tersebut kita kasih ke wakil manajer. Berapa kurang talangan kita? Baru kita titipkan uang tagihan kita. Karena yang namanya uang talangan yang dipegang oleh wakil manajer tersebut, yang sebanyak 16 juta tersebut, itulah perputaran pelunasan. Jadi kita pengajuan pinjaman nggak bisa asal main-main. Itu saya sampaikan dengan rekan-rekan, ilmu yang saya pahami. Nanti di wakil manajer juga itu ada namanya uang dana. Uang dana ini uang apa? Uang potongan macet. Potongan macet ini dari mana Bapak? Dari kemacetan ataupun pemutihan yang dikelola dari pembukuan kita penagih. Biasanya setiap yang macet namanya perusahaan itu, seandainya yang boleh kita makan itu cuma pelunasan. Ini maaf. Contoh, si konsumen ada hutang 200.000. Bukan totalan ya kan? Itu hutangnya 200.000, kita kena pelunasan ataupun bon prit, bon kuning. Itu dipotong gaji kita 200.000 bersih dipotong. Nah, itu kita tagih kalau dapat ya rezeki kita, buat kita, nggak masalah, nggak dipermasalahkan oleh pihak kantor. Tapi kalau namanya yang berkantor itu, di situ namanya totalan ataupun potongan macetnya sistem totalan. Contoh yang dibilang totalan ataupun pemutihan itu seperti ini. Jadi contoh totalan, 50 juta dropnya. Berarti 50 juta diambil 1%. Berapa itu? Berarti 500.000. Dikelolalah kemacetan rekan-rekan itu biasanya entah 1 juta. Nah, bikinlah di situ 1 juta kan. 500.000 dipotong gaji rekan-rekan, dibikinlah situ ibarat kata 1 juta. Contoh yang dikeluarkan saldonya ataupun yang dilunaskan. Buku tagihan tersebut ataupun promis tagihan tersebut itu diserahkan ke wakil manajer. Kalau tidak ke manajer. Nanti dicek oleh kasir. Keluar nanti arsip tabungan dari kasir. Ketika sudah keluar nanti arsip tabungannya tersebut, yang saya pahamin ya, ketika sudah keluar, nanti promis tagihan tersebut ataupun promis totalan tersebut itu dikasih lagi dengan rekan-rekan. Walaupun dia macet namanya sudah tidak ada di buku, uangnya itu wajib disetor. Disetornya kemana? Ke wakil manajer. Biasanya ada partisipasi kantor yang baik. Seandainya konsumen tersebut bayar, ditagih dia macet, umpama kata angsurannya 50.000, dia bayarnya cuma 20.000, 10.000, 15.000. Itu kita setor ke wakil manajer. Kita dapat dari yang dikelola macet kita sudah berbulan-bulan ada yang dikelola macet. Ibarat kata dapat 200 ataupun 300.000. Setiap hari kita setor. Fungsi kegunaan setoran potongan macet ini apa Pak? Padahal kita sudah dipotong macet Pak, sudah dipotong gaji Pak. Fungsinya di bulan depan, ketika si rekan-rekan nanti ada kemacetan lagi, itu dihitung. Contoh lagi nih, drop rekan-rekan 50 juta, potongan macet 1% berarti 500.000. Ternyata setoran uang dana ataupun setoran uang potongan macet dari tanggal 1 sampai akhir bulan, biasanya tanggal 25 sebelum pengelolaan macet, sebelum pemutihan, rekan-rekan terkumpul di situ uang yang macet-macet yang telah rekan-rekan setorkan di wakil manajer, ibarat kata contoh dapat 400.000. Berarti gaji rekan-rekan nggak jadi dipotong 500.000, cuma dipotong 100.000. Itulah kegunaannya yang namanya totalan. Jadi harus kita betul-betul pahami. Kenapa Pak? Kita udah capek nagih di lapangan, tapi tetap aja Pak, pihak kantor nekan kita ataupun marah-marah kita. Sebenarnya Anda itu bukan dimarahi, Anda itu dididik. Dididik biar bisa jadi penagih. Dididik biar bisa menciptakan penghasilan Anda yang besar. Karena ketika Anda sudah merasakan jadi bos, Anda bakalan tahu sistem manajemen putaran uang tersebut. Karena anak buahnya si bos ini banyak penghasilannya. Coba kalau dikit anak buahnya 1-2 itu bisa apa namanya itu? Bunting. Sambil merokok ini kawan-kawan ya, maaf ya. Walaupun saya nggak sopan. Nah, itu tadi saya sampaikan seperti itu. Makanya banyak sistemnya kan potongan macet tersebut. Ditekan kita di kantor, dimarahin kita di kantor. Kalau si penagih tersebut bijaksana, dia bakalan berpikir bagaimana besok bisa saya tuntaskan masalah tagihan saya biar tidak setiap hari terjadi kemacetan ataupun mencret. Jadi sebenarnya kita ditekankan itu biar dewasa, hati-hati memberikan pinjaman.
jangan sembarangan memberikan pinjaman. Sering terjadi efek kemacetan ataupun kerugian di lapangan, si penagihnya terlalu iya ke si nasabah, terlalu menggampangkan memberikan pinjaman. Makanya terkadang pihak kantor karena sudah pusing melihat kemacetan di lembaran pertama ataupun lembaran kedua yang menumpuk, dibikinlah situ peraturan. Peraturannya seperti apa? Kalau pinjaman sekian, wajib disurvei dengan staf. Kalau pinjaman sekian, wajib pengajuan. Kalau pinjaman sekian tidak bisa ngepul karena pihak penagihnya ini sudah komitmen apa belum? Sudah konsisten apa belum? Sudah bisakah Anda menciptakan drop 100 juta? Nah itu. Kalau misalnya Anda bilang, bagaimana Pak saya bisa menciptakan tagihan saya Pak 100 juta Pak, sedangkan proses di pengajuan di kantor saya Pak agak ribet. Proses pengajuan di kantor saya Pak agak berat. Kalau seandainya pengajuan Anda itu agak ribet ataupun pengajuan Anda itu pas di transaksi pengajuan malam ataupun pagi tidak di ACC, introspeksi diri dulu. Berarti ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Apakah kredit angsuran kita banyak yang macet? Tagihan kita nggak sesuai dengan dropan kita, besar pasak daripada tiang? Itu harus dipelajari betul-betul. Kalau rekan-rekan sudah bisa menciptakan yang namanya lapangan tagihan door to door atau yang disebut dengan rumah ke rumah satu persatu, tidak ngepul pinjaman, memakai jarak minimal ibarat kata contoh 1 kilometer, 1 titik, 1 orang, itu keselamatan lapangan udah bagus. Cuman yang dibutuhkan di situ apa? Nyali, keberanian kita. Berani nggak kita di lapangan? Berani nggak kita cari konsumen? Berani nggak kita ngadapin orang? Itu yang perlu. Kalau kita nggak berani ngadapin orang, kita hanya banyak tuntutan di kantor kita hanya banyak permintaan di kantor kita pingin penghasilan kita besar, mana ada yang mau? Sistem gaji koperasi itu cari sendiri. Itu saya sampaikan sama rekan-rekan. Bahkan ada yang gajinya besarnya luar biasa, bahkan ada yang nggak menerima gaji sama sekali. Makanya kalau rekan-rekan memberikan pinjaman kita di lapangan, usahakan jangan asal kasih pinjaman. Mau nangis darah pun si konsumen tersebut, perhatikan dulu. Simak dulu. Memang betul, menolong itu baik, tapi kita bukan menolong, kita bekerja. Ketika ingin menyerupai rumah nasabah, masuk ke dalam rumahnya, ini contoh ilmu yang saya pahami. Masuk ke rumahnya, perhatikan apa isi di rumahnya, perabotannya. Ini maaf ya, bukan menyinggung siapapun. Kalau cuma TV tabung doangnya di situ, ibarat kata sama lemari satu. Aturannya layaknya pinjamannya 200.000, cicilannya 10.000, kau bantai kasih 1 juta, ya tenggelam macet. Kau paksa juga susah. Makanya itu yang diperlukan yang namanya survei. Disurvei dulu kelayakannya. Dilihat dulu raut wajahnya. Kayak mana ini kira-kira? Ketika ada masalah kutekan bisa apa enggak? Yang namanya nasabah minta tolong, saya jamin om saya lancar katanya. Pas sudah ditagih nanti macet bagaimana? Nasabah yang macet itu banyak alasannya, banyak gurunya. Dia buat bayar orang, ngadapin kita itu bisa. Tapi buat bayar hutangnya itu susah. Itu karakter nasabah yang macet itu, hati-hati. Karakter nasabah yang kawakan. Terus dipahami. Udah itu yang namanya saling minta nasabah ataupun saling nempel nasabah itu hindari. Ibarat kata nama saya Fernanda Hanafi. Saya punya rekan. Saya minta konsumen dengan dia. Itu hindari. Kalau kita masih baru-baru, kenapa? Kita pelajari dulu di lapangan tersebut. Bagaimana saya bisa memberikan pinjaman itu tanpa nempel ke orang lain? Bagaimana saya bisa cari titik baru, gang-gang baru, lokasi baru? Satu-satu saya tawarin. Gak mungkin satu hari ini saya tawarin 10 orang. Gak ada yang mau satu. Besok saya tawarin lagi. Besok saya tawarin lagi. Gampangnya kerjaan koperasi itu. Asal kita, penampilan kita rapi. Cara bicara kita tegas. Sistem marketing kita halus manis manja. Sistem penagihan kita tetap penekanan kita yang di bidang hutang piutang. Sistem penyidikan kita semuanya di sini dipahami. Penyidikan kita terhadap raut wajah nasabah diperhatikan. Bagaimana nanti nih kalau ada resiko di belakang hari. Karena kita sama-sama penagih. Mungkin rekan-rekan sudah pernah merasakan kan kalau namanya nagih.
Nasabah tersebut ngutang sama kita 1 juta. Oke lah, dapat duitnya 900.000. Kembalinya dengan kita 1.200.000. 1.200.000. Itu dipotong pas di awal administrasi 50.000, tabungan 50.000. Administrasi ini itulah sebenarnya uang transport rekan-rekan. Makanya kalau ibarat kata rekan-rekan petugas lapangan ataupun penagih, satu hari ngedropnya 25.000, itu bakal terjadi keminusan buat pihak kantor. Makanya ditekankan yang namanya berkantor, sekecil-kecilnya harus ada dropan 60 juta. Karena kenapa? Karena administrasi kita aja, uang jalan kita aja satu hari dikasih uang transport 50.000. Transport kita 50.000. Makan kita di mes pagi, sore. Tinggal kita di mes. Buat nutupin biaya mes ini dari mana? Potongan administrasi tersebut. Bukannya dimakan dengan bosnya. Tabungan ini bagaimana? Tabungan ini akan kembali kepada pihak nasabah tersebut ketika dia sudah berhenti. Ataupun jaminan resiko ketika dia macet nanti. Berarti sisa bunga 200.000 lagi. 50.000 satu hari contoh. Ini jangka singkatnya. Dikali 24 hari berarti 1 bulan. Berarti 24 hari dibagi 50.000 berapa? Nggak nyampe 500 rupiah berarti. 200.000. 1.000 lah satu hari. 1.800 rupiah keuntungan kita. Keuntungannya siapa? Tiba-tiba datang konsumennya bilang, saya tidak mau pak bayar bunganya. Saya bayar pokoknya. Hei bu. Hei pak. Anda sadar nggak pak? Jasa saya nagih bapak. Ini motor saya pak. Saya tagih nih. Ini pakai bensin ngisinya ke pom bensin pak. Bukan pakai air keran rumah bapak. Itu diingatkan dengan nasabahnya. Kalau bapak bilang seperti itu, pinjam sama tetanggamu. Kalau nggak pinjam sama siapa di sini, saudaramu, sepupumu. Diingatkan kayak gitu, ditegaskan kayak gitu. Karena yang namanya pinjam meminjam itu tidak disalahkan. Dalam hukumnya kita mengambil jasa karena itu hak. Memang kita jual duit, tapi ada hak kita. Kalau ada orang yang ikut campur seperti itu, oke, ini maksudnya ranah fidusia, maksudnya perdata katanya. Oke, perdata betul. Dikembalikan pokoknya aja. Oke. Coba dipikirkan, dibalikkan. Kita harus pintar ngomong kalau namanya nagih. Kalau seandainya Anda jadi saya seperti apa? Anda saya berikan pinjaman, tahunya Anda tidak membalikkan bunga tersebut. Bagaimana? Nah, itu harus bisa. Jangan kita takut menghadapi namanya manusia. Apalagi mereka punya sangkutan dengan kita. Itu harus rekan-rekan perhatikan. Jadi di sini kita harus bijak ataupun bijaksana. Jangan nggak bijaksana. Nah, itu tadi saya sampaikan tadi. Jadi buat penggajian koperasi itu biasanya 5% dari dropan global. Jadi buat bos-bos koperasi juga, ini saya sarankan ini kan. Kalau sudah lebih itu ada situ karyawan kita udah jalan 4 bulan 5 bulan. Dropan dia ataupun uang yang dia cairkan dari awal bulan sampai akhir bulan itu 30 juta, nggak mau di atas 60 juta, itu dikeluarkan aja itu. Kenapa saya sampaikan tegas dikeluarkan aja? Biar tidak terjadi resiko kemacetan ataupun kerugian. Buat apa kita paksakan manusia yang tidak bisa bekerja ataupun yang tidak bisa berpikir? Ini kasar saya ngomongnya. Kenapa kasar? Memang di koperasi ditegaskan kita harus tegas. Karena itu bakalan menyesatkan diri dia. Bakalan terjadilah dia di kantor tersebut itu bertahun-tahun jadi karyawan terus. Minimal kita punya target, ini saya sampaikan dengan rekan-rekan sama-sama penagih dengan saya. Target kita sama kayak motor. Rata-rata penagih koperasi itu diusulkan itu ngambil motor. Ini saya ingatkan ini kan. Kita ambil motor jangka 3 tahun. Ini saya sampaikan. Kita bekerja dengan orang yang namanya kerja koperasi, usahakan paling lama selama-lamanya 4 tahun. Lunas motor kita, cicilan motor kita berkata 1 juta dari penghasilan kita. Kenapa kita harus ngambil motor, harus menekankan kita menganu mengset kali-kali uang kita untuk membayar cicilan motor tersebut. Karena ketika motor tersebut lunas, kita punya kendaraan. Kalau ibarat kata kita ingin berhenti dari perusahaan tersebut, kita punya modal, bisa kita sekolahkan BPKB-nya. Kita bisa berdikari, kita coba dulu. Jangan selamanya kita pasrah dengan keadaan kita di kantor orang lain. Makanya nanti ketika kita sudah naik jabatannya, yang bos kita lakukan bakalan sama rekan-rekan lakukan. Karena menurut rekan-rekan seorang bos itu enak, gampang. Tapi kepalanya sebenarnya pusing. Ngadapin yang A, yang B, yang C.
Tapi buat pengawas lapangan juga itu saya ingatkan, kalau PL rekan-rekan, penagih rekan-rekan sudah jalan 6 bulan tidak bisa mencairkan uang di lapangan, minimal sekecil-kecilnya 6 bulan, lewat 6 bulan tersebut 60 juta, buang, jangan dipakai lagi. Karena nggak bakal ada dia menguntungkan ataupun menghasilkan. Yang terjadi kemacetan. Kalau sudah macet ngeri loh. Kalau sudah yang namanya nasabah itu susah ditagih, macet itu ngeri. Terjadi kemacetan itu mau tahu nggak apa? Gara-gara nasabahnya macet, jarang bayar. Ujung-ujungnya si penagihnya malas nagihnya, jarang ditagih. Padahal yang namanya macet kalau setiap hari ditagih, setiap hari ditagih, setiap hari ditagih, pasti tembus ada solusinya. Itu yang dinamakan penurunan pinjaman ataupun perkecil pinjaman. Caranya kayak mana? Itu biasanya dilakukan oleh manajer ataupun wakil manajer. Dikelolalah lapangan tersebut. Cuman banyak orang yang nggak paham ilmunya. Sebagian ada bos-bos yang nggak paham ilmunya, di drop potong yang macet katanya. Bukan. Seandainya si konsumen tersebut pinjamannya 5 juta. Ternyata dia sudah jalan 1 tahun, kredit macet. Jadi yang 5 juta tersebut ditekan nggak bisa dia bayar. Dia bisa bayarnya cuma 50.000 satu hari. Ternyata udah berbulan-bulan sisa utangnya 1.800.000. Tabungannya ada ibarat kata contoh 900.000. Berarti dia punya hutang 1 juta lagi. Makanya kalau permainan orang yang mengerti biasanya, Bu, Pak, ini seperti ini, Pak, Bu. Saya kasihan dengan penagih saya. Karena sebenarnya kalau pinjaman Bapak 5 juta itu angsurannya kan 250.000 satu hari. Padahal Bapak bayarnya 50.000. Sedangkan penagih saya ini, Pak, targetnya di lapangan kasihan. Target di kantor. Ibarat kata target si penagih ataupun petugas lapangan rekan-rekan 2 juta targetnya. Ada yang macet di situ 250.000. Dibayar si nasabah yang macet ini 50.000. Berarti kan mati 200.000. Nggak mungkin dia dapat 2 juta. Karena si nasabah ini bisa bayar 50.000 satu hari. Itulah yang dinamakan di Pelsus. Ataupun yang disebut dengan pelunasan khusus. Kalau di finance-nya. Cara Pelsusnya gimana? Hutang Bapak ini